Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Ibu dosen dan kepada teman-teman mahasiswa. Kami dari kelompok 1 kelas DE 0401 akan menjelaskan fenomena ragam berbahasa Jaksel. Sebelumnya saya Gempar Alamsah dan beranggotakan Pildo Paldo Irdani. Untuk slide pertama akan dijelaskan sama Irdani. Apa itu bahasa Jaksel? Bagi kaum milenial, istilah bahasa anak Jaksel sudah tidak asing lagi. Kebiasaan untuk mencampurkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia disebut bahasa anak Jaksel. Perkembangan zaman yang semakin canggih menyebabkan berbagai budaya masuk ke dalam Indonesia. Next. Contoh bahasa Jaksel. Which is kamu itu harus nurut sama aku. Yang kedua, literally kamu tidak se-good looking mereka. Ketiga, gue prefer Arabica dan Robusta. Menurut gue lebih strong aja. Yang keempat, whatever sih apa yang orang bilang tentang gue, I mean like hidup-hidup gue ini. Bagian 1, sejarah dan perkembangan. Fenomena ini baru terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta Selatan. Anak-anak muda atau yang biasa kita sebut sebagai milenial menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris dalam kesehariannya. Bahkan beberapa orang menyebutnya dengan bahasa anak Jaksel. Mengapa Jaksel? Kenapa bukan Jaktim? Penggunaan bahasa yang seperti itu tidak hanya terjadi pada mereka yang berada di kawasan Jakarta Selatan, namun di bagian Jakarta yang lainnya. Bahkan di luar daerah seperti Surabaya juga terjadi penggunaan bahasa seperti ini. Entah apa yang terjadi, anak Jaksel lah yang pada akhirnya dilekatkan dengan fenomena ini. Kalau menurut saya sendiri, anak Jaksel sering dijadikan sebagai transmodel para milenial mulai dari fashion hingga cara berbicara. Istilah untuk anak-anak Jaksel atau dalam kurung bisa disebut Jakarta Selatan yang booming banget karena sejak ngomongnya itu tidak pernah lepas dari campuran Indonesia Inggris yang sudah dipakai sejak tahun 2018. Komunikasi yang digunakan pun terkesan unik, bahkan saking kebanyakan campuran sampai lupa dalam penerapan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa anak Jaksel ini viral alias booming bin tenar pada tahun 2018 yang lalu. Bahasa yang digunakan oleh anak Jakarta Selatan ini juga sering disebut dengan bahasa slang. Asal-usul bahasa anak Jaksel ini muncul ketika sedang trending beberapa tahun yang lalu, hingga kini pun anak Jaksel masih menggunakannya. Sehingga baik warga atau masyarakat sekitar memberikan nama bahasa Jaksel karena jika ada yang menggunakan bahasa gaul tersebut, itu bahasanya dari sana. Nah, contoh nyatanya lagi adalah Londo Kampung yang terkenal di YouTube dalam video-videonya selalu asli menggunakan bahasa Jawa Timuran walaupun berasal dari barat. Tetapi begitu masih bahasa Jawa. Begitu pula pada bahasa anak Jaksel, mereka tidak mungkin langsung bisa ngomong campuran jika tidak menguasai bahasa Inggris. Apapun bahasanya yang terpenting jangan sampai lupa sama bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia yang sudah menjadi bahasa persatuan. Kalau menurut saya, jika bisa, lebih baik menggunakan bahasa Inggris saja secara menyeluruh. Jangan dicampur untuk komunikasi. Ini lebih baik, jadi nyambung gitu. Selain itu, hitung-hitung mengasah kemampuan berbahasa asing, sehingga tidak terjadi keserasian komunikasi dan tidak aneh atau janggal mendengarnya. Dengan menyebarnya globalisasi dan era digital yang banyak memakai bahasa Inggris,
sebagai pengantar membuat perkembangan bahasa menjadi ke arah ke Inggris-Inggrisan. Contohnya seperti kata ghosting yang menjadi viral tahun lalu. Mungkin ini juga berkolerasi dengan bahasa Jaksel ini. Penggunaan kata selingan slang Inggris ini dalam percakapan juga berbahasa Indonesia. Mungkin bertujuan guna memperlihatkan sisi edgy atau kekerenan dalam berbahasa. Lanjut, Mas. Sebuah penelitian. Berbagai penelitian telah mendokumentasikan penggunaan istilah-istilah serupa di negara lain. Misal ada istilah bahasa rujak di Malaysia, amulumala di Nigeria, dan tutti frutti di komunitas penutur Punjabi di India. Ada juga istilah yang mungkin terdengar lebih netral, seperti Singlish dari Singapura, Japanese dari Jepang, Franglish dari Prancis atau Kanada, Taglish dari Filipina, dan Hinglish dari India. Untuk mencap mereka yang merampur-adukan bahasa banyak dari bahasa tersebut. Sistem pendidikan formal juga umumnya memandang praktik bahasa sebagai penghalang bagi keberhasilan akademik siswa karena diyakini memperlambat proses pembelajaran. Namun, banyak penelitian yang telah membuktikan sebaliknya. Penelitian menunjukkan bahwa praktik multibahasa tidak memiliki efek buruk pada prestasi akademik siswa. Bahkan, penggunaan penegaan multibahasa di ruang kelas telah terbukti penting dalam meningkatkan prestasi akademik siswa dan bahkan menutup kesenjangan prestasi antara siswa yang tinggal di kota dan di desa. Penelitian juga telah menunjukkan bahwa kemajuan akademik siswa multibahasa, khususnya dalam kemampuan membaca dan matematika, 2-3 kali lipat lebih besar daripada teman-teman mereka yang hanya menggunakan satu bahasa. Berdasarkan hasil penelitian, praktik multibahasa terbukti efektif dalam membangun dan memelihara hubungan semacam itu. Misalnya, sebuah penelitian menemukan bahwa praktik multibahasa di kelas membantu siswa untuk membangun hubungan yang baik dengan guru mereka, yang kemudian membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Dengan demikian, penggunaan bahasa siswa yang kaya di ruang kelas kemungkinan akan membantu mereka mengembangkan emosi dan mental mereka. Selain itu, kesejahteraan siswa multibahasa terkait dengan rasa memiliki yang lebih kuat terhadap lingkungan sekolah. Kemudian, membantu mereka membangun hubungan dengan teman-teman dan guru-guru mereka. Menurut pendapat kami, beberapa orang juga menyebut bahasa Jaksel ini dengan sebutan bahasa kentut. Lalu, mengapa hal tersebut terjadi? Karena beberapa faktor, yaitu ingin tampil beda. Komunikasi yang menggunakan lebih dari suatu bahasa dalam satu kalimat dilakukan untuk membedakan diri dengan lingkungan dan orang lain. Apalagi di kalangan milenial. Sebagian dari mereka memiliki pemikiran yang keren dan kekinian. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.